We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally. Sudah 2 minggu daerah Sintang, Kalimantan Barat dilanda banjir. Memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta, ujar Bapak Agus Salim yang sekaligus menjadi penamaan dalam tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Angelia Asmariati selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan tentang definisi, latar belakang serta urgensi mosi kita pada kali ini, yakni Dewan ini percaya pertambahan penduduk membuat percepatan deforestasi. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga hutan terluas di dunia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, hutan berperan dan berfungsi sebagai salah satu sistem penjaga kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia, tak terkecuali manusia. Hutan tropis di Indonesia juga menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan di dunia. Senior Advisor for Terrestrial Policy dan Nature Conservancy, Wajudi Wardoyo, menyatakan bahwa energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Melihat betapa pentingnya hutan di masa depan, sungguh memprihatinkan jika kita mengingat kasus deforestasi setiap tahunnya. Bahkan Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara teratas dunia yang kehilangan banyak area kehutanan selama 2 dekade terakhir. Dampak terbesar dari deforestasi pun mulai terasa, mulai dari perubahan iklim hingga bencana alam yang kerap terjadi seperti bencana banjir dan tanah longsor. Sesuai dengan definisi deforestasi, tentu deforestasi tidak lepas dari ulah kegiatan manusia baik sengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan hasil sensus penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 32,56 juta jiwa jika dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 yang lalu. Lalu pertanyaannya, apakah jumlah penduduk menjadi faktor utama deforestasi di Indonesia? Saat ini deforestasi juga menjadi perhatian dunia. Lebih dari 100 pemimpin negara termasuk Indonesia berjanji dalam KTT Iklim COP26 yang diadakan di Glasgow, Skotlandia, bahwa pada tahun 2030 deforestasi dan kerusakan hutan dapat dihentikan. Janji itu juga didukung oleh pendanaan investasi oleh negara dan swasta. Uni Eropa juga merancang undang-undang boikot impor makanan dan kayu dari daerah deforestasi. Keputusan Uni Eropa ini diikuti dengan janji internasional yang dibuat pada KTT COP26 lalu. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia dengan menepati janjinya? Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengunggah pernyataan di akun Twitternya. Ia mengatakan pembangunan besar-besaran pada era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Menurutnya, memaksa Indonesia untuk zero deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk Values of Goals Establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi yang akan terus berlanjut. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu marilah kita dengarkan penjelasan pembicara pro dan kontra dari tim kami mengenai mosi pada hari ini, hingga kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan guna mengurangi deforestasi. Sekian dari saya selaku pembicara pertama.
Error humanum est trup in error perseverar, yang artinya membuat kekeliruan adalah manusiawi tapi tidak baik untuk mempertahankan kekeliruan. Rekan-rekan berpikir kritis sekalian, perkenalkan saya Sinta Laurencia bertindak sebagai pembicara pro dengan mosi Dewan ini percaya pertambahan penduduk membuat percepatan deforestasi. Sebelum dilanjut, saya akan memaparkan 4 dari dampak deforestasi. Yang pertama, turunnya keanekaragaman hayati baik flora atau fauna yang endemik di area hutan tersebut. Resiko kepunahan tidak dapat dihindarkan apalagi deforestasi berjalan cukup masif. Yang kedua, memicu terjadinya bencana alam seperti terjadinya tanah longsor atau banjir. Yang ketiga, adanya perubahan siklus air di bumi sebab hutan merupakan sumber resapan daerah air yang nantinya akan menjadi awan hujan. Yang keempat, hilangnya kawasan konservasi dan juga budaya. Hutan yang rusak bisa menjadi hutan adat yang memiliki nilai budaya dan juga kesakralan. Dengan adanya statement ini, saya sangat setuju jika pertambahan penduduk dapat mempercepat laju dari deforestasi. Mengingat penebangan hutan di Indonesia yang tak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya dan juga penyusutan dari hutan tropis berskala besar. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, luas tutupan hutan yang hilang di Indonesia dalam periode tahun 2014 sampai dengan 2018 berkurang sekitar 1,4% atau sebesar 2.685.12 hektar dalam kurun waktu 5 tahun. Luas hutan yang paling banyak berkurang adalah di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Dan jumlah penduduk yang makin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan produk berbahan dasar kayu sehingga menimbulkan tekanan terhadap hutan. Tak hanya itu saja, seiring dengan pertambahan penduduk, lahan yang kosong akan beralih fungsi untuk mencukupi kebutuhan manusia lain seperti pembangunan infrastruktur dan juga lahan pertanian. Dewan juri yang terhormat, walaupun telah ada upaya untuk mengurangi laju dari deforestasi, namun hal ini dirasa masih belum mampu untuk mengatasi masalah luas kawasan hutan yang semakin berkurang setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ditenggarai sebagai salah satu faktor dari deforestasi ini. Salah satu faktor besar deforestasi berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Secara otomatis, peralihan fungsi hutan menjadi pemukiman yang menyebabkan pemanasan global. Kerusakan hutan yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dan dapat kita ketahui sendiri dari data Greenpeace. Indonesia adalah negara penyumbang gas emisi karbon ketiga setelah negara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang sebesar 80% disebabkan oleh pembakaran hutan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, keadaan, makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan juga kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dinamika lingkungan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari hasil pemantauan kualitas air bahwa tahun 2016 Indonesia sangat-sangat buruk sekali ke kategori tercemar berat airnya sebanyak 68%. Mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, bahwa dampak negatif dari pencemaran air ini sendiri memerlukan nilai atau juga biaya untuk pemulihan kualitas baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2018 terdapat 3,9 juta jiwa membutuhkan air bersih. Tidak dapat dipungkiri memang jika pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Namun pemerintah juga sebagai penanggung jawab atas adanya degradasi dan juga masyarakat yang turut berperan aktif sebagai bukti untuk dapat mengurangi risiko berlebih seperti dengan melakukan reboisasi terhadap lahan yang mengalami degradasi. Selain itu, pengelola kawasan hutan juga harus memiliki sertifikasi. Salah satu contoh sertifikasi ini adalah PHPL atau pengelolaan hutan lingkungan lestari. Jadi proses penggundulan hutan bisa diminimalisir atau dicegah. Ditambah lagi adanya audit secara rutin untuk melihat apa saja kesalahan yang terjadi sehingga bisa dapat segera untuk dievaluasi dan diperbaiki. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Ut sementem deseris eta metes, yang artinya siapa yang menanam sesuatu maka dia yang akan memetik hasilnya. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang saya hormati, perkenalkan saya Istriani selaku pembicara ketiga tim Agus Salim akan memaparkan argumen dalam perdebatan kali ini berdasarkan sisi kontra. Saat ini kita mengetahui bahwa deforestasi merupakan permasalahan global yang harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat, mengingat deforestasi berdampak buruk langsung terhadap kehidupan manusia. Di antaranya, deforestasi dapat menimbulkan terjadinya global warming sehingga memberikan dampak langsung terhadap perubahan iklim dunia. Apabila kita melihat perkembangan deforestasi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun kemarin ini,
Kami dengan tegas menolak mosi yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk membuat percepatan deforestasi di Indonesia. Alasannya, berdasarkan data yang kami kutip dari tim peneliti Universitas Duke Amerika Serikat yang telah merilis temuan terbaru terkait deforestasi di Indonesia pada tahun 2019, menyatakan bahwa deforestasi terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Dan dari faktor yang disebutkan tim peneliti tidak menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduklah yang menyebabkan percepatan deforestasi terjadi. Justru, industri perkebunan dan pertanianlah yang merupakan faktor utamanya, yang disusul dengan sektor kelapa sawit yang telah mengakibatkan deforestasi sebanyak 2,8 juta hektar atau sekitar 23% dari kerusakan hutan nasional. Perihal pertambahan penduduk saat ini kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan adanya program pemerataan penduduk yaitu transmigrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi. Dewan juri yang terhormat, mari bersama-sama kita melihat berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, kenaikan jumlah penduduk dari SP 2020 meningkat sebanyak 32,56 juta dibandingkan hasil SP 2010. Sedangkan kita apabila berpatokan pada pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 November 2021 kemarin yang menyebutkan bahwa laju deforestasi di Indonesia turun signifikan dan merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir, serta kebakaran hutan turun sebanyak 82% pada 2020. Berdasarkan kedua hal tersebut, apabila dikaitkan, kita dapat mengetahui dan mengartikan bersama bahwa jumlah penduduk saat ini semakin meningkat, tetapi deforestasi malah semakin menurun, sehingga kami berpendapat dengan yakin bahwa penyebab deforestasi saat ini bukan dari pertumbuhan penduduk. Terdapat dua solusi yang kami tawarkan untuk mencegah dan memperlambat deforestasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah dengan membuat regulasi atau kebijakan pengelolaan hutan setingkat undang-undang yang membahas dan mengatur hal-hal terkait deforestasi, terutama bagaimana prosedur dan batasan minimum serta maksimumnya luas tanah yang harus dipertahankan. Serta mengingat lagi bahwa regulasi yang digunakan untuk mencegah deforestasi di Indonesia saat ini masih setingkat instruksi presiden yang merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat bersama dengan masyarakat pemerintah untuk memaksimalkan upaya-upaya pencegahan deforestasi yang telah terjadi, misalnya dengan reboisasi atau penanaman kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, pada akhirnya dapat kita ketahui bahwa pembicara pro dan kontra sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menginginkan penurunan deforestasi demi menjaga keseimbangan alam. Namun terdapat titik perbedaan antara pembicara pro dan kontra, yakni pembicara pro menyatakan bahwa penambahan penduduk mempercepat laju deforestasi, mengingat bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula jumlah kebutuhan yang harus dilengkapi sehingga terjadi pengalihan fungsi demi mendukung pembangunan seperti infrastruktur dan lahan pertanian sebagai sumber pangan penduduk. Sedangkan pembicara kontra menyatakan bahwa penambahan penduduk bukan lagi faktor terbesar meningkatnya deforestasi. Dibuktikan dengan data yang telah disajikan oleh pembicara kontra, perbandingan jumlah penduduk dengan deforestasi berbanding terbalik. Jumlah penduduk semakin bertambah namun deforestasi saat ini menurun. Deforestasi justru sering terjadi karena perubahan alih fungsi lahan sebagai industri, perkebunan, dan pertanian, antara lain kelapa sawit. Pertama, ada solusi yang kami tawarkan, yakni membuat regulasi atau kebijakan pengelolaan hutan setingkat undang-undang yang membahas dan mengatur hal-hal terkait deforestasi. Kedua, mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan upaya pencegahan deforestasi seperti penanaman hutan kembali atau reboisasi pada tanah yang telah
gradasi. Terakhir pesan dari kami, setiap kebijakan dengan dasar pembangunan juga harus menganut asas salus populus suprema lex exto, yakni adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sekian dari kami tim Agus Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.